ini stamper. Oh, stamper. Iya. Alatnya. Ini salah satu alat ikonik juga. Oke. Ikonnya. Oke. Ikonnya untuk farmasi itu ini. Kalau nggak ada ini kita tuh nggak bisa. Nebak aja sih. Asal nebak aja pokoknya. Betul Pak, maksudnya ada beberapa bahan yang memang dia tidak stabil di suhu panas. Oke. Nah, caranya mengetahui di mana. Ya. Nah, itu ada, kami punya kamus ya kalau kami bilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu Novi? Baik Pak Reza. Pak Reza bagaimana? Alhamdulillah baik. Bu Novi, Baik. Gimana Pak? datang ke podcast ini sudah izin dulu? Sudah. Sudah ya? Sudah. Takutnya nanti belum izin, Bu. Insya Allah sudah Pak, dan sudah diizinkan insya Oh Allah. ya sudah, jangan sampai nanti belum izin tiba-tiba ada potong gaji kan. Aduh. Jangan sampai, ini akhir bulan soalnya Pak. Nih makanya Makanya, kasihan aduh. makanya. Nih, kita ngomong-ngomong. Bu Novita ini sebagai dosen apa sih? Saya dosen farmasi Oke, di di Politeknik Nusantara Balikpapan. wow, berarti programnya apa? Diploma atau S1? Diploma 3, D3 Pak. D3 berarti 3 tahun ya. 3 tahun. Insya Allah kalau tepat waktu 3 tahun. Berarti ini kalau D3 vokasi kan ya. Vokasi Pak. Berarti lebih karena praktek. Betul. Oke. Nah, yang saya ingin tanyakan di sini Bu Novita, farmasi ini sejarahnya seperti apa sih? Farmasi ya Pak Iya. ya. Siapa yang mendirikan farmasi? Siapa yang membuat nama farmasi? Siapa yang menemukan ilmu farmasi? Ya mungkin dasarnya aja sih. Biar saya tahu juga, karena yang kita tahu kan farmasi itu adalah tempat menjual obat gitu ya kan. Tempat Nah, menjual obat. ya kan. Nah, mungkin Bu Novita bisa ngasih paparan lah tentang farmasi itu apa sih? Baik Pak. Farmasi itu sendiri kalau dari sejarahnya ya Pak Oke. ya. Farmasi itu kalau saya bilang sebuah seni boleh ya Pak ya. Seni ya? Seni. Iya. Jadi kenapa saya bilang seni? Karena dia itu keilmuannya itu kompleks Pak. Oke. Ya. Jadi dari kita meracik, menentukan bahan, membuat sampai menjadi suatu sediaan itu semua ada masuk dalam proses keilmuan yang namanya farmasi, untuk sediaan farmasi. Kalau orang awam taunya farmasi itu ya obat-obatan, sebenarnya tidak Pak. Jadi Oke. farmasi itu luas. Kalau kami di farmasi khususnya Pak, regulasi tertulis farmasi tidak hanya obat-obatan, tapi sediaan farmasi apa saja. Ada obat-obatan, ada suplemen, ada skincare dan sebagainya. Banyak begitu. Banyak Pak. Kalau dirincikan luas, kosmetik masuk farmasi. Oke. Vitamin, suplemen, herbal, Sabun masuk, kosmetik, sampo? skincare, sampo juga Berarti masuk. kebutuhan di kamar mandi itu. Kebutuhan sehari-hari kita. Bapak juga dikatakan Bapak pengguna kosmetik, iya dong. Iya. Bukan kosmetik dekoratif Oke, ya Pak, benar. tapi kosmetika Parfum. perawatan gitu. Oh ya. Pomade, sabun, sampo dan sebagainya begitu. Terus yang menemukan farmasi apa, Bu? Sebenarnya farmasi itu seiring waktu berkembang Pak. Jadi farmasi itu sebelum Masehi pun, sebelum Masehi ya Pak, itu sudah dikembangkan oleh ilmuwan yang namanya Hippocrates Pak. Hippocrates. Hippocrates. Tahun berapa itu, Bu? Hippocrates itu sebelum Masehi, bayangin aja udah lama sekali ya Pak ya. Sebelum Masehi ya? Iya, sekitar Waduh. 460-an sebelum Masehi itu dokter yang memang ilmuwan dari Yunani, beliau menemukan suatu formula untuk pengobatan pasien beliau. Termasuk sudah ilmu yang tertua ya? Iya, betul. Ya kan? Iya, Dan sangat-sangat sangat-sangat tertua ya? sangat tertua. Oke. Apalagi sebelum Masehi, berarti orang-orang sebelum Masehi itu Masehi. pinter-pinter juga ya, cerdas-cerdas juga ya? Iya, betul Pak. Iya. Kagum juga saya sama ilmu farmasi ini. Seiring berkembangnya zaman juga Oke. seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dari dunia kedokteran sampai lahir beberapa ilmu mengenai obat-obatan. Oke. Orang sakit pasti ada obatnya. Oke, benar. Nah, ilmu farmasi ini sendiri pasti kan ada kandungan bahan kimia. Betul. Ada nggak kandungan bahan alami yang bisa dikatakan bahan herbal lah? Ada nggak seperti itu? Pasti Pak ada. Ada ya? Iya. Contohnya? Contohnya, Bapak pernah minum jamu?
Pernah. Ya. Oh, itu farmasi juga itu? Ya, jelas. Oh, oke. Jamu, Oke. minuman herbal, semuanya dalam bentuk sediaan farmasi. Farmasi ya. Iya, Pak. Tapi kan jamu pun juga ada bahan kimianya juga sekarang tuh. Jamu ada bahan kimianya tergantung, Pak. Kalau memang sesuai standar. Oke. Kalau memang dibuat di pabrik sesuai formulasi, mau ditambah bahan kimia, misalnya bahan tambahan boleh, tapi asal sesuai standar. Oke. Kalau memang mau pure semua bahan alami bisa, cuman mungkin memang saat kita komersialkan, kita jual, itu tidak bertahan lama. Kalau dari segi stabilitas, gitu. Berarti ilmu apa farmasi ini ada herbal, ada juga yang non herbal ya. Betul. Tapi kan kembali lagi kan yang sering dikonsumsi adalah yang non herbal ya. Yang sering dikonsumsi non herbal, maksudnya kimia ya, Pak ya? Iya. Iya, tergantung kebutuhan sih, Pak. Iya kan benar. Betul. Nah, kalau bisa ya bagaimana caranya farmasi ini juga lebih banyak yang herbalnya. Sekarang Pak orientasinya seperti Oh, itu. gitu. Jadi bagaimana industri itu memproduksi suatu sediaan farmasi itu bahan aktifnya atau bahan utamanya itu tumbuhan maupun hewani Oke. begitu. Karena kan kembali lagi kalau para ilmuwan ilmu termasuk dosen farmasi kayak Bu Novita itu harusnya bisa dong menciptakan bahan apa bahan obat, Bahan obat. bahan obat herbal farmasi, Betul. ya kan? Dengan kondisi kita ini kan mengkonsumsi obat kan sebenarnya bukan untuk ya dalam arti untuk menyembuhkan ya. Iya. Nah, seperti itu. Menyembuhkan, saya tambah sedikit ya Pak ya, untuk sediaan farmasi ini tidak hanya untuk menyembuhkan Pak, tapi Oh. untuk maintenance, merawat, menjaga kesehatan, stamina Oh, oke. gitu. Jadi Iya, orang Pak, minum betul. obat itu malah bukan malah kan biasanya mohon maaf ya saya karena cuma dapat apa namanya info juga biasanya kan kalau kita minum obat terlalu banyak atau apa tidak dibarengan dengan air putih itu kan juga bahaya kan Iya, sebenarnya. betul Pak. Nah kembali lagi ada nggak efek sampingnya kalau obat kimia kan jelas sudah ada efek sampingnya tuh. Nah kalau obat herbal sendiri ada efek sampingnya? Tentunya ada Pak, Ada ya? tentunya ada. Makanya sekarang itu orientasinya bagaimana ilmuwan di farmasi itu mengembangkan em, bahan herbal itu sesuai dengan dosisnya, Oke, sesuai kebutuhannya. oke, Em, Sehingga tercapai nih efek terapi oke. tanpa adanya efek samping. Itu selalu Pak dikembangkan di industri farmasi. Sehingga kalau dikatakan kalau kita terlalu over nih penggunaannya, otomatis dikhawatirkan juga akan mengganggu sistem yang lain, Organ sistem tubuh. yang lain dalam tubuh kita begitu. Berarti ya memang harus dikasih tahu ya sama masyarakat Betul. bahwasanya konsumsi obat-obat itu juga jangan terlalu sesuai kebutuhan lah Sesuai ya kan kebutuhan. seperti itu karena jangan sampai awalnya minum obat untuk sembuh jadi nggak sembuh Jadi ya. nggak sembuh atau bahkan menimbulkan satu penyakit baru nih, Nah, misal itu juga gitu. bisa. Kalaupun tidak, misalnya tidak menyembuhkan, berarti kan bahan herbal tersebut atau bahan tumbuhan, bahan alami tersebut tidak berefek di tubuh kita. Oke. Nah, kalau dalam pembelajaran ilmu farmasi itu ada beberapa kategori sih di dalam ilmu farmasi itu, Bu. Pembagian keilmuannya ya Pak. Iya. Ya. Kalau saya bilang pembagian keilmuan itu di farmasi itu ada beberapa. Oke. Saya sebut beberapanya Pak ya. Iya. Ada farmakologi, ada komunitas klinis, ada teknologi, ada kimia farmasi, Oke. ada biologi, Banyak ya. bahan alam farmasi banyak Pak. Ada lagi? So far itu Pak yang dikembangkan sekarang itu 4 yang dikategorikan untuk keilmuan farmasi. Nah, dari kategori yang tadi Bu Novita sampaikan itu pastinya kan bolehlah dijelaskan secara rinci nggak usah terlalu panjang ya farmakologi itu kayak apa, industri itu gimana. Langsung tadi apa barusan juga mungkin bisa dijelaskan lah Bu biar saya dan penonton ini bisa paham lah dikit-dikit Paham ya lah, kan. ya, betul. Kalau untuk kimia farmasi berarti mempelajari semua bahan-bahan yang berhubungan kimianya bagaimana nih, ikatan kimianya, struktur kimianya, karakteristiknya. Oke. Kalau memang berhubungan dengan kimia farmasi begitu. Karena tidak semua bahan obat itu bisa dicampur atau tidak semua bahan yang terkandung dalam sediaan farmasi itu bisa dicampur, Pak. Oke. Tergantung dari karakteristik fisika kimianya. Oke. Itu kalau untuk teknologi lebih keilmuan yang meracik, membuat, memproduksi itu dalam lingkup teknologi farmasi. Kalau farmakologi lebih ngebahas perjalanan obat dalam tubuh Oke. dari atmanya. Mungkin yang siswa SMK ataupun mahasiswa
paham tuh apa itu administrasi, Oke. administrasi, distribusi, metabolisme, dan eliminasi. Nah, Itu melihat, mohon maaf Pak, melihat perjalanan obat dalam tubuh, efek sampingnya bagaimana, eh, baru mekanisme obat bagaimana dan sebagainya gitu. oke. Dari beberapa kategori yang tadi itu, mana ilmu yang sering diminati? Semua Pak, Semua ya? semua, hampir semua mahasiswa, terutama yang kuliah di tempat saya mengajar, Politeknik Nusantara, Oke. itu kami memberikan, bahasanya itu ini ya Pak ya, kurikulumnya itu semuanya kami bahas, dan semua mahasiswa tertarik. Kalau ditanya lebih condong kemana nih, sukanya pelayanan kah, atau sukanya lebih meracik kah, atau sukanya lebih ke kimia, mereka pasti akan menjawab semua kami berminat, kecuali yang memang mereka bekerja Pak. Karena kan di kampus tempat saya mengajar itu ada kelas yang namanya kelas pekerja, di mana mereka itu bisa pagi kerja, malam kuliah. Oke. Kalau pagi bekerja, kebanyakan mereka bekerjanya di pelayanan apotik Pak. Oh, Jadi kalau ditanya kamu minatnya di mana, pasti mereka menjawab lebih spesifik, oh saya suka lebih tertarik di pelayanan Bu, berarti kan lebih ke komunitas, klinik begitu. Tapi kalau yang memang mereka memilih kelas reguler, pasti mereka akan lebih memilih, oh saya lebih suka kimia farmasi Bu. Optional Pak. Jadi Opsional kalau ya. saya bisa simpulkan, semua keilmuan itu banyak peminat. banyak peminatnya, tergantung dari masing-masing Karakternya, mahasiswa ya, betul. maunya Iya ke Pak. arah mana. Iya. Kalau senang hitung-hitungan, mungkin lebih ke arah Teknologi ya atau kan? kimia, Kimia begitu. gitu. Kalau kepingin lebih ke arah teori pelayanan. Pelayanan. Oke, berarti ya dalam ilmu farmasi itu juga sangat luas ya. Jadi Luas, nggak hanya satu atau dua materi ya yang dikasih tahu ya, seperti itu. Nah, dari Bu Novita sendiri, harapannya sebagai dosen Politeknik Nusantara untuk anak farmasi ini, Bu Novita ini mengarahkannya ke arah mana nih? Pastinya kan ada dong melihat jejak dia pas waktu kuliah ini kan sudah kelihatan dong. Betul, Pak. Nah, itu lebih ke arah mana nantinya? Iya, karena kita sudah tahu nih mahasiswa yang kita ajar nih karakternya gimana gitu kan Pak. Kalau saya sih pribadi lebih mengarahkan mereka fokusnya di mana. Kalau memang mereka Oke. pekerja, saya lebih menekankan kalau memang melanjutkan pekerjaan, berarti fokus kamu adalah pelayanan nih untuk farmasi. Mungkin Oke. mereka yang mahasiswa farmasi paham ya yang saya maksud, fokus keilmuan. Tapi kalau memang mereka fokusnya, saya ingin coba bekerja di industri Bu, berarti kamu harus tekankan kamu paham nih kimia obat, fisika obat, kamu paham tata cara pembuatan obat yang baik dan benar, Oke. begitu. Jadi kita lebih personal, karena kami kan dosen tuh membimbing ya Pak. Ya. Kami harus tahu dulu nih fokus anak maunya di mana. Oke. Tapi kalau misalnya menggiring opini kamu harus ke sana ke sini, nggak bisa Nggak Pak. bisa. Berarti fleksibel ya. Fleksibel. Tergantung dari peminatnya mahasiswa. Betul. Oke. Kita sudah ngobrol nih tentang edukasi, tentang farmasi ya, Farmasi. udah tentang masalah kegiatannya Bu Novita juga. Dari tadi ini sebenarnya juga saya ini pandangannya ini juga lihat ke sini sih. Alat ya Tiba Pak ya. alat ini tiba-tiba Bu Novita bawa alat ya lumayan sih, ini lumayan banyak ini. Ini bolehlah dijelaskan nih Bu Novita. Dari tadi sebenarnya mau kepingin nanya ini, tapi ya kepingin ngobrol dulu ya kan. Nah, mungkin Bu Novita bisa jelaskan dari yang Mas dulu deh. Ini Ini apa nih? kalau menurut Bapak ini apa? Saya Maksudnya orang awam berpikirannya ini alat apa? Kan ada kayak ada bau, ini kalau nggak salah ada menurut saya ini kan ini lubang ya? Iya. Lubang. Mungkin bubuk-bubuk obat yang sudah diracik ditaruh di sini paling. bubuknya Pak ya. Iya, Em, untuk menjadikan sebuah pil kah? oh gitu. Ya. Sebenarnya kalau dibilang ini untuk membuat obat atau memasukkan obat benar Pak, tapi Oke. bukan dalam bentuk padatan atau Oh, serbuk. kepadatan. Oke. Ya mungkin yang mahasiswa farmasi atau anak-anak SMK paham. Ini cetakan bisa dipakai untuk supositoria. Sebetulnya. Supositoria itu digunakan, mohon maaf, di rektal Oke. maupun di mohon maaf Pak ya, di vaginal begitu. Oke. Nah ini tapi yang saya bawa ini adalah cetakan untuk lipstik Pak, Oke. pembuatan lipstik sama ya pokoknya kosmetik ya Pak ya. Nanti bentuknya adalah seperti kita mau bikin agar-agar Pak. Ada cetakannya. Ya betul, ini cetakannya Pak. Nanti dimasukkan yang sudah anak-anak campur dalam sini. Oke.
akan dibuat dalam sini, Oke. gitu. Sediaannya akan dibuat dalam sini, nanti tunggu dia mengeras, lalu kita buka seperti ini. Ini Oh, gitu. gitu Pak. Nah, kalau kita buka nanti dia akan terbentuk apa namanya? Gimana? Oh, Cetakan begitu. Tinggal siap kita packaging. oh, jadi dibuka dulu seperti ini. Iya. Dibuka dulu seperti ini. Iya. Karena nanti kan dia akan membentuk sesuai wadah ya Pak Iya, ya. iya. Gitu. Saya kira dimasukkan ke dalam lubang ini tadi itu. Iya, awalnya kita masukin dulu, kita tuang. Heeh. Oh, baru dibuka. Baru dibuka. Kalau sudah mengeras dibuka. Oke. Mohon maaf ya. Tadi kan ada bahasa untuk vagina juga nih. Iya. Ini untuk apa nih vaginanya? Biasanya itu indikasinya Kak, Pak. Heeh. Kalau indikasinya itu biasanya untuk masalah yang terjadi di organ kewanitaan wanita yang memang bisa di dokter itu bisa meresepkan secara oral, bisa Oke. diresepkan secara apa bahasanya ya, terlokasi. Oke, berarti ini Lokal. Jadi kalau misalnya ada masalah di organ kewanitaan, oke. bisa obat secara minum ataupun langsung supositoria diaplikasikan di area. Oke. Gitu. Berarti ini obat ini sama halnya untuk contoh kayak kita demam panas. Demam kalau anak-anak ya Pak ya. Mohon maaf ya, ini untuk lewat dari dubur ya. Iya, rektal. Oh, Pak. sama berarti kayak Sama. gitu. Oke. Iya, penggunaannya terlokasi atau efeknya lokal begitu. Tapi tidak hanya supos Pak ya. Ini juga kalau di lab sekolah mungkin kalau Iya. keterbatasan alat biasanya digunakan untuk cetakan lipstik. Oke. Bikin lipstik gitu. Tapi lipstik yang lipstik konvensional Pak. Oke. Gitu. Bukan lipstik yang zaman sekarang kan anak-anak itu pakainya yang liquid ya. Mungkin yang siswa lebih paham tuh. Boleh lah Bu Novita nanti kapan-kapan, kan tadi bilang untuk lipstik nih. Boleh Pak. Bisa lah nanti kapan-kapan kita buat lipstik. Bisa. Nanti kita main ke Poltara ya Pak Oke, ya. kita ke di labnya bikin ya. lipstik Kita ya, podcast Pak, di situ ya. Oh. Oke. Terus selanjutnya Lanjut ini yang mana nih, Pak? ini kayak mengingat saya pada waktu nonton MotoGP ini. Pawang hujan ya Pawang Pak ya. hujan. Pawang hujan bawa mangkok. Iya, makanya itu apakah sama kegunaannya? Ini tuh kalau di dapur sih ngomongnya apa ya? Ulek-ulekan ya Pak ya. Iya, oke. Buat Ya. rujakan apa? Ya rujak gitu. Ini namanya mortir. Mortir. Ini mortir Oke. dan ini stamper. Oh, stamper Iya. alatnya. Ini salah satu alat ikonik juga. Oke. Ikonnya. Oke. Ikonnya untuk farmasi tuh ini. Kalau nggak ada ini kita tuh nggak bisa apa bahasanya ya? Mencampur, menggerus, menghaluskan tablet dan Oke. sebagainya. Gitu. Oh, jadi ini untuk kayak Menggerus, untuk Pak. menggerus ya, Menggerus. supaya lebih halus Lebih lagi. halus, jadi serbuk, puyer, oke. mencampur bentuk yang setengah padat atau yang Oke. kayak pasta-pasta dicampur di sini Pak. Pegangnya, mohon maaf, Oke, pegangnya nggak kayak apa-apa. gini, baru gini, Oh, sampai nanti dia akan halus, oke. begitu. Udah mau rujaknya berapa ini? Mau lombok berapa? Mau lombok gitu berapa kan ya? Jadi lapar nih Pak. Dari Gado-gado. Ini baru 2 alat aja juga menarik ya. Baru 2 alat. Betul. Berarti alat farmasi sangat menarik berarti. Banyak Pak, ini hanya sedikit. Sedikit baru. Mungkin dari 1% dari 100% Oke. alat-alat farmasi. Boleh nanti kita bedah nanti Boleh alat Pak. farmasi ya. Nanti kalau Bapak main ke Poltara ya Pak Oke, ya. siap. Baik. Ini kalau ini sama ini yang gelas ini sama kegunaannya sama nggak ini? Sebenarnya intinya sama Pak untuk mengukur, tapi Oke. kembali ke validasiannya, Oke. ketepatannya. Oke. Jadi kalau dibilang lebih valid yang mana? Yang ini Pak. Ini lebih valid. Oh, yang ini. Iya, ini namanya gelas ukur. Oke. Volumenya 100 mili. Oke. Dilihat dari ini Pak. Ini. Ya, biasanya kalau anak-anak yang sering main di lab paham ya. Terus kalau untuk merek ya opsional, tapi tergantung dari karakteristik bahannya. Ada yang mudah tahan panas, ada yang tidak tahan panas. Gitu. Kalau yang ini namanya Becker glass. Becker glass ya? Iya, Becker glass ini gelas kimia. Sama biasanya untuk mengukur ataupun untuk menampung sediaan cair ataupun semi padat. Oh, Begitu. oke. Yang ini sama juga? Sama Pak, cuma beda volume dan beda merek. Biasanya kalau merek saya nggak bisa sebut merek, tapi beberapa merek ada yang tahan panas, ada yang tidak tahan Oh. panas. Misalnya ini contoh, kita nyampurin sesuatu hal di sini. Apakah dituangkan di sini atau berbeda atau kegunaannya masing-masing? Enggak sih, sama aja sebenarnya. Kalau misalnya Bapak mau bikin sirup apa ya? Contohnya Bapak mau bikin sirup
paracetamol misal. Ya. Jadi paracetamol itu kan kalau bentuk aslinya Pak, Ya. pure bahannya itu kan serbuk. Oh, serbuk. Serbuk. Tapi kok Jadi- bisa jadi sirup? Ya, berarti itu namanya perlu yang namanya melarutkan atau Oke. dilarutkan. Begitu. Seni kan Pak ya? Seni, makanya Seni. setahu saya tuh kan dia tuh cairan ya. Iya. Tapi bilangnya bahannya dari Serbuk, Nah, cairan gitu. serbuk yang bisa membuat itu jadi cairan tuh apa? Ada rasa stroberi, ada rasa Betul. nah, itu gimana? Jeruk dan macam-macam. Hah. Nah, biasanya kalau dari bahan yang pure serbuk itu kita namanya dilarutkan dulu. Oke. Dilarutkan dengan cara apa? Tentunya bisa dilarutkan seperti kita melarutkan gula sama air. Oke. Logikanya seperti itu. Oke. Jadi kalau gula, kalau sama air biasa larut nggak? Larut Tapi lama. lama, Gimana caranya supaya dia cepat larut? air panas. Nah, gitu Pak. Oke. Gimana paracetamol bisa cepat larut? Air panas juga. Bisa dengan cara pemanasan. Tapi kembali, paracetamol tahan nggak sama panas? Nggak. Dari mana Bapak tahu? Hah? Dari mana Bapak tahu kalau paracetamol tidak tahan panas? Nebak aja sih. Asal nebak aja pokoknya. Betul Pak, maksudnya ada beberapa bahan yang memang dia tidak stabil di suhu panas. Oke. Nah, caranya mengetahui di mana? Ya. Nah, itu kami punya kamus ya, kalau kami bilang kamus farmasi atau regulasinya farmakope Oke. kalau di Indonesia. Ya. Semua yang teman-teman yang farmasi tahu farmakope. Farmakope Indonesia dari 1 sampai 6 itu menjelaskan 3. Pokoknya yang kami pahami itu dari farmakope 3 sampai 6 itu menjelaskan karakteristik obat, Pak. Oke. Ada obat A tahan panas, Ya, ada obat B tahan tahan panas. panas. Nah, kalau untuk paracetamol itu biasanya itu dilarutkan sama alkohol. Oh, alkohol. Ya. Ada persenannya nggak? Tentunya Oke. gitu. Makanya sempat kan Pak Bapak mendengar berita kalau beberapa sediaan paracetamol itu bisa membuat gagal ginjal pada anak. Iya benar itu. Ya, begitu. Karena ada kandungan alkoholnya itu ya. Lebih ke penggunaan pelarutnya sih Pak. Oke. Melarutkan si paracetamolnya itu Oke. gitu. Soalnya pernah saya dapat info dari rekanan saya juga di bidang kesehatan lah. Iya. Jadi giniin, kalau anak panas dicek dulu suhunya. Iya, betul Pak. Kalau masih normal-normal di dalam arti masih 30-an, 30-an. 37, 38 Ya, itu maksudnya masih kan tiga- 37 normal ya Pak. Ya. Biasanya kalau udah anget tuh 38, Nah, 38 setengah Nah. gitu. Itu dikasih tahu saya. Jangan dikasih obat penurun panas. Memang kondisinya mereka bukan anak juga. Kayak kita pun juga seperti itu. Karena apa? Karena imun yang di dalam tubuh kita lagi menyerang untuk mencegah bakteri-bakteri yang masuk. Masuk, iya. Nah, kalau kita ngasih langsung obat penurun panas, Iya. itu bilangnya nanti bisa jadi nanti daya imun kita tidak bisa mendeteksi Iya. seperti itu. Akan Bener melemah. Betul, Pak. Nah, itu. Biarkan imun yang bekerja dulu sampai pada satu titik kita tidak mampu menahannya, baru perlu obat tadi itu. Nah, oh bener ya. Iya. Nah, makanya sekarang anak saya itu kalau misalnya panas nggak langsung saya obat panas. Iya. Kebesokannya saya lihat Dikompres dulu ya, Pak, ya? kompres itu baru. Karena saya takut juga kan. Apalagi Iya. nih Bu Novita kan juga dari dosen farmasi ya, pasti kan lebih paham ya bahwasanya kandungan paracetamol ada ini Iya, ini ya kan. jadi kembali ke karakteristik Pak. Oke. Nah, biasanya itu yang dipahami oleh siswa SMK Farmasi maupun siswa mahasiswa farmasi, mereka harus memahami dulu karakteristik obat. Seperti kita misal kenal teman baru, kita harus tahu dulu karakteristiknya gimana. Oke. Gitu. Nah, Lanjut selanjutnya yang mana nih Pak? Selanjutnya si ini apa namanya si Timbangan ya. Timbangan. Timbangan. Nah, ini apa? Yang mana dulu ya? Ini timbangan dulu lah yang gede nih, yang boleh, gede. boleh Pak. Ya kan? Ini timbangan. Timbangan ini biasanya salah satu ikonnya farmasi juga. Gunanya untuk menimbang, Oke. menimbang bahan yang mau kita buat nih. Nah, ini timbangan kalau dikatakan konvensional ataupun jadul. Oh, ini timbangan jadul ya? Jadwal, Pak. Ini Jadul. tahun berapa ya? Wah, ini udah Sebelum Masehi juga nggak? ini timbangan yang memang zaman dulu kita orang farmasi itu menimbang bahan. Oh, oke. Dikatakan makanya ikonnya farmasi ya salah satu timbangan gandeng ini namanya Pak. Tapi ini ya. Neraca gandeng. Tapi bentukannya kayak ini lambangnya Hukum ya ilmu Pak ya. hukum ya kan? Iya, keadilan ya. Keadilan, Kalau di hukum kan benar. keadilan. Kalau di farmasi ini timbangan Pak. Timbangan. Nah, ini gunanya untuk menimbang bahan obat. Ya. Tapi sekarang seiring waktu orientasinya kami lebih cepat menggunakan timbangan digital. Oh, ini timbangan digital. Ini timbangan Oke. digital Pak.
seperti nimbang bahan makanan, mau bikin kue bisa. Oke. Tapi ini lebih scientific ya, Pak. Maksudnya lebih tervalidasi. Oke, ibaratkan ini ada sesuatu apa namanya barang lah ya, Iya. langsung tinggal ditaruh di sini. Iya, nanti kita tarakan dulu. Oke. Ditara, maksudnya ditara itu Oh, ditara. ditara itu apa ya namanya, distabilkan dulu Oke. sehingga beratnya tidak mempengaruhi berat dari wadahnya. Oke, ini lebih simpel sih. Lebih simpel. Kalau ini, Kalau ini kita perlu yang namanya menyeimbangkan dulu, Oke. membalanskannya. Secara singkat saya jelaskan. Oke. Biasanya kita cek seperti ini. oke. Kalau jarumnya ini tidak di tengah, berarti dia tidak balance. Oh, ini nggak balance. Aduh, sorry. Ini nggak balance berarti ya. Ya, ini nggak balance, Pak. Oh, oke. Gimana cara ngebalance-kannya? Tentunya kita atur nih di sini, beratnya di sini. Ujungnya baut-bautnya ini saya atur dulu, Pak ya. Agak ribet juga Ribet, ya. Pak, dan membutuhkan waktu. Nah, biasanya mahasiswa kalau yang ujian Ya. itu mereka butuh waktu hampir 1 jam, setengah jam itu ngurus timbangan aja gitu. Gitu, Oke, Pak. Oke, oke. ini timbangan, Pak. Siap. Ada 2 gandeng, Pak, di sini untuk penara atau anak timbangnya. Misalnya kita mau butuh berapa ini? 60 gram, taruh di sini. Oke. Oke. Lalu kita timbang bahannya di sini. Sesuai nggak ya? Ya. Setara nggak ya? So, kita ginikan, Pak. Oh, Kalau emang dia balance berarti udah lebih 60 lebih gram. berat di sana. Iya, karena belum ada bahannya kan, Pak Oke. ya. Berarti harus di tengah-tengah nih. Jarumnya sama, kita lihat dari jarum ininya, Pak, samping. Ya. Gitu. Siap. Untuk melihat dia tervalidasi atau tidak. Terus apalagi nih Bu dari alat alat Ya. timbang ini? Alat timbangan, lalu yang pasti kalau hal krusial ya pada timbangan neraca yang ini, kita harus perhatikan dia balance apa enggak sebelumnya, lalu perhatikan apa namanya nih, anak timbangnya Oke. tidak berkarat, Ya. artinya masih seger ya, maksudnya masih bersih, Oke. supaya tidak salah membaca nominal ataupun berapa gramnya ini, Pak. Kan terlihat ya, Pak. Ini 50 gram. 60 gram 50 gram. 50 gram. 50 gram itu Iya. kayaknya. Gitu, Oke. Pak. Terus ada alat lagi yang dibawa selain ini, Bu? Sebenarnya ada sih, Pak. Saya bawa alat pil, tapi Ada sekarang ya, Ini alat zaman dulu atau zaman sekarang? kalau zaman saya dulu kuliah masih dipakai, Pak. Oke. Kalau sekarang mungkin anak SMK masih pakai, Oke. cuman kalau kuliah udah jarang pakai lagi. Kita panggil Mbak Sahma aja ya. Oh, baik, Mbak Pak. Sahma. Oke. Baik, terima kasih. Ini namanya alat pencetak pil, Bapak. Oke. Nah, alat Jadul banget loh ini ya. jadul. Kalau tadi katanya salah satu kru KKN, ini mau cucian di mana, Bu? Katanya. Oh, gitu. Ya, alat ucek. Iya, buat asah-asah cucian. Nah, ini tuh alat cetak alat cetak pil Oke. yang mana pengaplikasiannya kita buat dulu campur-campur bahan Oke. ABC dan Oke. sebagainya, lalu dibentuk seperti kita bikin dough atau Oke. adonan. Adonan. Lalu Taruh di sini. enggak, Pak, kita bentuk panjang dulu Oke, kayak adonan ya. gitu, baru kita taruh sini. Oh, bukan di sini ya. Bukan di Sini sini. Baru nanti dia akan kita gesek-gesek gini, Oke. baru akan membentuk bulatan-bulatan kecil kayak pil. Oh, Ingat pil ya, Pak? iya, Waktu bener. kecil mungkin Bapak pernah Kan lihat. kalau ini ada juga yang begini. Iya, pakai tangan, lama ya kan, Pak. Lama ya. Lama dan tidak higienis lah bahasanya. Oke. Jadi kalau kami biasanya langsung dough-nya atau adonannya atau sediaannya kita taruh memanjang Oke. begini, Oke. dia akan keluar butiran-butiran pilnya. Nah, ini alat jadulnya. Alat modernnya bawa nggak sih? Oh enggak, Pak, ada di Kelupaan. laboratorium. Nanti next Next kalau Bapak dibawa. main ya, Pak ya, kita Berarti bisa. ini alat jadulnya. Iya, konvensionalnya ya. Oke. Kalau alat yang terbarunya ada. Oke, berarti ya semua itu berawal dari masa lalu. Yes, betul. Kalau tidak ada masa lalu, nggak ada masa depan. Asik, betul. Ya kan, benar kan Bu? Ya contoh alat ini kan. Iya. Kalau nggak ada alat ini, apakah bisa menemukan alat digital seperti ini ya kan? Seperti itu. Sangat filosofi ya, Pak. Filosofi banget ya. Tapi jujur, secara keseluruhan, memang benar katanya Bu Novita tadi itu ya. Ilmu farmasi itu menarik, seni. Sangat menarik, Pak. Karena dari segi alatnya, walaupun jadul, ini seni juga nih. Iya. Ya kan, karena gini,
kita kan terpikir tuh obat itu harus di zaman dulu ya, nih untuk yang zaman dulu harus yang alatnya yang wah atau apa. Tapi ada juga alat yang ini wah juga, tapi dalam arti nilainya lah, historinya lah, historinya Ya, lebih bagus lah ya kan. betul. Memang sih walaupun ada yang digital sekarang, tapi jangan yang dimana mahasiswa juga harus tahu bu, Iya, betul, Pak. harus tahu karena apa? Karena alat yang zaman dulu tuh sangat penting diinfokan ke mahasiswa sekarang. Jangan sampai dia seorang ilmuwan farmasi pada waktu nantinya ada yang bertanya, ada yang ingin menanyakan tentang ini, dia nggak tahu. Nggak tahu, benar, Contoh Pak. sekarang kan mesin motor ini kan sudah injeksi Iya, tanpa karburator, ya kan. Langsung juga alat-alat membuka baut motor itu kan sudah pakai mesin ya. iya, Tapi siswa-siswi yang masuk jurusan otomotif atau mahasiswa harus diperkenalkan juga gimana caranya membuka pakai obeng. manual ya, Pak, Iya ya. manual, ini obeng berapa ya kan, seperti itu. Langsung cara membuka mesin itu yang karburator gimana, karena apa? Karena tidak bisa dipungkiri masa lalu itu harus kita kenalkan, Iya, benar, benar, ya Pak. kan, seperti itu. Semuanya emang berawal dari pertama ya, Pak, Ya bagaimana alat itu yang manual sampai terciptanya yang tadi Bapak bilang, benar. terciptanya digital ataupun yang menggunakan mesin semua. Karena gini, takutnya terjadi sesuatu yang saat digital itu tidak bisa beroperasi, kita Oke. akan kembali ke manual kan, Pak. Iya benar. Seperti kayak di apotik, misalnya ada timbangan digital, ada timbangan neraca, tiba-tiba digitalnya tidak bisa digunakan karena Oke. rusak mesinnya. Tetap kita akan menimbang menggunakan neraca. Benar. Begitu. Itu kalau case-nya di apotik, Pak. Sesuai kebutuhan. Ya, betul. Tapi kebutuhan. histori jangan sampai dihilangkan. Ya, benar. Itu Iya kan, filosofinya farmasi juga. Betul, Oke, saya setuju, Pak. setuju ya. Oke. Dari obrolan kita ini sangat menarik Bu Novita. Mungkin next time kita akan ngobrol di laboratorium Bu Novita. Iya, Pak. Main di Mungkin kampus nanti. Main kampus ya. Saya kepingin lebih berkenalan lagi dari yang tadi yang Bu Novita bilang kategori-kategori. Ada beberapa kategori yang mempelajari tentang ilmu farmasi ya kan. Iya, Termasuk nanti kita bedah alat-alat apa, alat zaman dulu sama zaman sekarang kita bedah. Karena ini memang nggak memungkinkan harus Banyak. harus banyak, Iya. mejanya kecil ya. Mungkin nanti kita di laboratorium aja Bu ya. Betul, Pak. Oke. Silahkan. Mungkin Kita- itu aja Bu dari obrolan saya. Semoga Baik, Pak. ilmu ini bisa bermanfaat buat yang nonton. Amin ya robbal alamin. Ya, semoga kita pun juga bisa memberikan manfaat yang baik buat semuanya. Betul. Khusus Bu Novita, semoga karirnya bagus Amin, sebagai Allahumma dosen. amin, Semoga amin, ilmunya amin. bertambah Amin, amin. dan rezekinya bertambah, ya Amin. kan? Amin. Mungkin itu aja dari obrolan kita. Baik, Pak. Sehat terus Bu Novita. Amin. Bapak juga sekeluarga sehat. Amin, Semoga amin, dalam amin. lindungan Allah SWT. Oke. Ya udah kalau gitu Bu Novita, terima kasih. Assalamualaikum Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.